Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan, wa idza batuliya sabara, dan jika diuji akan bersabar. Jika diuji bersabar. Ibtila, ujian maknanya adalah cobaan ya. Ujian yang diberikan kepada hamba bisa dalam bentuk tertahan suatu kenikmatan atau terjadinya pada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai ya, atau hilangnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawul afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ada yang hafal doa ini? Ini doa yang sering dibaca oleh Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Sering sekali baca oleh beliau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Zawali ni'matik, min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan padaku. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya afiat yang Engkau berikan pada diriku. Afiat itu keselamatan. Keselamatan berubah menjadi kecelakaan, berubah menjadi sesuatu yang membahayakan. Wa fujaati niqmatik, dan tiba-tibanya siksa apa? Azab dan siksaan datang darimu, tiba-tiba aja. Plok. Maka nanti kan ada doa yang diajarkan agar kita tidak mati mendadak ya. Itu salah satu di antaranya. Wa fujaati niqmat, tiba-tiba blok, kita kena. Akhirnya udah tamat begitu saja. Kadang kita enggak sempat bertobat, enggak sempat apa. Na'udzubillah. Wa jami'i sakhatik, dan dari semua bentuk kemurkaanmu terhadap diriku ya Allah. Nah, itu meliputi semua dalam kalimat ubtuliya. Wa idza batuliya, dan apabila engkau diuji, semoga engkau bersabar. Ujian tidak menunjukkan rendahnya derajat seseorang. Justru adanya ujian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan seorang hamba dan membersihkannya dari dosa-dosanya. Ya, sebagaimana yang kita dapati dalam hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mengalami kegelisahan, kegundahan, sakit, bahkan tertusuk duri, kan begitu dalam hadis itu, melainkan semua itu untuk apa kata Allah? Untuk menggugurkan, menjadi kafarah kata Nabi, menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Masya Allah. Itu maksudnya untuk mensucikan diri kita. Jadi ketika musibah menimpa diri kita, kita wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu adalah bentuk kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang kita tidak sampai ke sana karena kita tidak sabar. Maka orang yang bersabar akan diberikan oleh Allah, Allah akan tampakkan dan tunjukkan hikmah di balik itu. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut ya. Bahkan lebih dari apa yang disampaikan ini, apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah berikan dia musibah. Nyambung enggak itu? Secara logika nyambung atau tidak itu? Logika kita yang rendah dan hina ini nyambung atau tidak? Jika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah berikan dia musibah. Itu enggak nyambung, secara logika itu enggak nyambung. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita, maka Allah bukakan pintu nikmat sebanyak-banyaknya, kan begitu seharusnya. Bukan Allah kasih musibah, harusnya kan begitu logika beliau. Tapi kata Nabi tidak. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi diri seorang hamba, maka Allah akan berikan dia musibah. Yusib minhu. Sahih hadis riwayat Imam Bukhari.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di sini memahamkan kita kenapa kita harus bersabar itu ya. Karena orang yang mampu menghadapi setiap ujian, musibah yang menimpa dirinya hanyalah orang yang sabar. Kalau tidak sabar, dia tidak akan mungkin bisa melewati ini. Oleh karena itu musibah itu sangat berat bagi seseorang yang tidak bisa sabar. Dan Allah tidak akan pernah menampakkan hikmah di balik musibah yang menimpa dirinya kalau orang tidak pernah sabar dengan musibah yang menimpa dirinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, ya kan? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab sebelummu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Itu maksudnya kesabaran itu min azmil umur, itu adalah urusan yang paling utama. Utamanya ketika kita sedang diuji, sedang ditimpa musibah, dan sudah mendahului kita para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, ujian ya, musibah yang tiada tandingannya menimpa diri mereka, bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah bala terberat yang pernah Allah berikan kepada hambanya. Dan memang bala yang diberikan itu sesuai dengan ukuran keimanan kita, dan Allah tidak akan memberikan bala itu kepada orang yang tidak mampu untuk memikulnya. Tidak mungkin itu. Jadi tingkat kadar keimanan kita seperti saat ini ya, maka musibah yang menimpa diri kita atau ujian yang diberikan oleh Allah ya seperti itulah, lebih kurang. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin kokoh keimanan seseorang, semakin berat ujian. Maka Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Kata Nabi, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang meniru sesudahnya, kemudian orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Thumma al-amthal, fa-amthal itu maksudnya orang yang serupa, yang ya hampir mirip dengan itu. Makanya Nabi, di bawah Nabi siapa? Ya para sahabat, di bawah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu ujian mereka jauh lebih berat dibandingkan dengan kita yang datang belakangan seperti saat ini. Karena keimanan kita ini entah di mana bila dibandingkan dengan para generasi salafus saleh. Nah, oleh karena itu orang-orang yang sabar akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang tiada terhingga, hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah akan sempurnakan pahala mereka tiada terhingga, tanpa batas, bighairi hisab. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Makanya sifat sabar ini termasuk sifat yang paling menonjol pada diri seorang nabi. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, semua nabi sebenarnya. Ini sifat yang paling utama pada diri mereka dibandingkan dengan sifat yang lainnya. Karena ujian para nabi dan rasul itu menghadapi orang kafir, menghadapi orang musyrik, menghadapi orang yang akan membunuh mereka, membunuh saudara keluarga mereka, istri mereka. Ya gimana kalau tidak sabar? Lihatlah Nabi Nuh misalnya, sangat berat perjuangan beliau. Lihatlah Nabi Ibrahim,
di hadapan Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat sekali perjuangan mereka. Sangat berat ujian terhadap diri mereka. Semakin berat ujian, itu menggambarkan semakin besarnya keimanan dalam diri seseorang. Kesabaran, kata beliau, ini beliau mengutip pendapat para ulama, itu dibagi tiga. Sabrun ala ta'atillah. Yang kedua, sabrun ala maharimillah. Dan yang ketiga, sabrun ala aqdarillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan berdakwah kepadanya. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat dan dosa. Sabar menjaga diri kita untuk tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah atau ketika mengalami takdir Allah yang menyakitkan, yang tidak disukai. Nah, ayul ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana seorang hamba bersabar saat ditimpa musibah? Hal ini bisa tercapai dengan menempuh beberapa jalan berikut ini. Kata beliau, kesabaran itu benar-benar akan terwujud dalam diri seorang hamba. Yang pertama, menjadikan kesabaran itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sabar itu untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika fasbir. Sebagaimana Nabi disuruh oleh Allah untuk sabar karena Allah. Sabarlah engkau karena Allah. Jadi kita bersabar itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat pertama yang diturunkan, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah ini dia ayat ke-7. Wa li rabbika fasbir. Kata Allah, dan terhadap Rabbmu maka bersabarlah. Artinya bersabarlah engkau di dalam menjalankan perintah Rabbmu, dan bersabarlah engkau di dalam menanggung resiko di dalam menjalankan perintah Rabbmu, dan bersabarlah engkau di dalam menerima musibah-musibah atau ujian-ujian yang menimpa dirimu karena Tuhanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, bersikap ridha. Nanti lebih luas dalam hal ini, saya sarankan antum untuk membaca syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu bagus sekali tentang bab sabar ini, ikhwan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau bagus sekali menjelaskan tentang makna sabar itu. Kemudian pembagian-pembagiannya, bagaimana sabar itu terwujud dalam diri seseorang. Masya Allah. Yang kedua, bersikap ridha. Yani tidak ada keberatan di dalam hati, tidak ada jengkel, dongkol terhadap qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan atau yang tidak disenangi. Dia tidak marah, tidak mengutuk terhadap ketetapan-ketetapan Allah, tapi justru ridha terhadap ketentuan takdir tersebut. Ini tingkatannya sudah tinggi ini. Jadi sabar itu di atas ridha itu di atas sabar, ya. Apa bedanya sabar dengan ridha? Kalau sabar itu masih ada terasa sakit. Kita masih menahan perih dan sedih. Masih ada sedikit hati kita ini merasa berat gitu. Tapi kita akan lawan itu demi mengharapkan wajah Allah. Kita tidak berbuat sesuatu yang di luar dari ketentuan Allah. Itu namanya sabar. Kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita diharamkan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik pada saat dapat musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fa innal malaika yu'minu ma taqulun. Hati-hati kalian ketika dapat musibah, kata Rasulullah, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena setiap apa yang keluar dari mulut kalian itu diaminkan oleh malaikat. Artinya mustajab itu. Saat dapat musibah itu, kalau kita enggak terima, kita segala macam, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik pada saat itu dia amin, kata malaikat, itu terjadi memang. Makanya enggak boleh mengutuk diri kita atau apa yang menyalahkan orang lain, kalimat-kalimat yang tidak itu. Wah, celaka ini, benar celaka itu. Ada kata-kata yang enggak baik pada saat musibah itu pasti terkabul itu, karena diaminkan oleh malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata itu tidak keluar dari orang yang sabar, meski dia sangat berat merasakan musibah yang menimpa dirinya. Mungkin air mata tetap keluar dari matanya, tapi dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu sabar. Jadi ada terasa berat, masih panas juga hatinya, jiwa itu panas gitu ketika terima musibah itu, tapi tetap dalam kendali. Namun ridha itu sejak dari awal dingin, sejuk. Nah, kan beda itu. Orang ridha dapat musibah, nggak dapat musibah sama. Dapat musibah seperti dapat nikmat. Nah, bisa nggak kita pada level ini dapat musibah seperti dapat nikmatnya? Jadi senang aja gitu. Ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, ada yang dapat musibah, ada yang bangkrut dan segala macam. Senang aja hatinya gitu. Kenapa? Karena dia yakini tidak ada satu keputusan Allah yang ditetapkan atas dirinya akan merugikan dirinya, itu nggak ada. Itu yang dia yakini. Semua takdir Allah pasti baik, tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu orang yang tidak sabar dan tidak ridha. Makanya, adakah orang yang sebetulnya ada? Para nabi itu sampai pada tingkatan ridha. Tidak hanya sabar. Kemudian yang ketiga, ini apa namanya? Kalau ini ada pada diri seseorang, betul-betul sabar ini sempurna pada dirinya. Bersabar sejak awal ditimpa musibah. As-sabru 'inda sadamatil ula, ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi kepada seorang perempuan ketika dia menangis di kuburan. Anaknya kayaknya sangat dia sayangi, baru meninggal, kemudian dia menangis tuh di kuburan. Kata Nabi, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, kata Rasulullah. Apa kata perempuan? Ilaika anni, pergilah engkau dariku. Kau tidak merasakan betapa beratnya penderitaanku. Dia enggak melihat siapa yang ngomong. Yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibarat ini ada jalan, kemudian dia di pemakaman umum, dia membelakangi, Rasul membelakangi jalan. Kata Rasulullah, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dia enggak kenal dengan suara Nabi dan tidak kenal juga sepertinya dengan Nabi, ya, bagaimana gerak-gerik Nabi. Sepertinya perempuan ini tidak pernah mendengar Nabi sebelumnya. Dia mengusir Nabi, pergilah engkau, karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku mengalami musibah ini, bukan engkau yang mengalami musibah. Ini kan sungguh tidak sopan, ada orang menasihati terus mengucapkan kalimat seperti itu, malah diusir orang yang menasihati. Kemudian ada yang ngasih tahu, Bu, kamu tahu tidak itu siapa yang ngomong tadi? Yang ngomong tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kebayang enggak takutnya wanita ini sampai dia berlari ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sikapnya yang itu dosa besar, ya, sangat besar dosanya itu kalau dia sadar dan tahu dengan apa yang dilakukan itu. Tapi dia tidak tahu. Dan Nabi menganggap itu bukan satu kesalahan. Karena Nabi tidak menggubrisnya. Dalam hadis tidak digubris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang itu tidak digubris oleh Nabi. Malah Nabi mengatakan apa?
Ini kalimat disampaikan, as-sabru 'inda sadamatil ula. Kata Nabi, kesabaran itu adalah saat muncul hentakan pertama dari musibah yang menimpa dirimu. Apa maksudnya? Paham nggak tuh? Tuntutan sabar itu dari Allah dan dari Rasulnya itu adalah kamu sabar ketika awal kamu dapat musibah itu. Apa maksudnya? Ya saat kamu sedang sedih-sedihnya, ini kan kamu baru meninggal anak kamu nih. Nah saat itu kamu dituntut untuk sabar sebenarnya gitu. Makanya Nabi nasihati, bersabarlah engkau. Kalau nanti sudah 3 hari, sudah 1 pekan, sudah 1 bulan, itu nggak usah disuruh sabar. Orang pada sabar semuanya. Orang akan sabar dengan sendirinya. Kalau sudah berhari-hari, kan udah hilang rasanya itu. Lama-lama ya, lama-lama. Kan kesedihan itu berapa hari biasanya dalam hati kita? Makanya kita dibolehkan itu berbela sungkawa berapa hari? Menangisi jenazah itu berapa hari? 3 hari. Kata Nabi, la tabku ala akhi ba'da al-yawm. Ketika Rasulullah SAW terlambat mengunjungi Ja'far bin Abi Talib, ketika dia wafat itu, kemudian di hari yang ketiga baru Nabi datang. Apa kata Nabi? Setelah hari ini, kata Nabi, tidak boleh lagi ada yang menangis dari kalian ini. Karena ketika Nabi datang itu mereka menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya. Jadi Ja'far ini kakak dari Ali, saudara sepupu Nabi SAW, dan Nabi sangat mencintainya. Kata Nabi, tidak ada dari kalian yang menangis setelah hari ini, kata Nabi SAW. Maksudnya setelah 3 hari tidak boleh lagi menangis. Artinya apa? Jadi setelah 3 hari itu sejatinya apa? Itu sudah, ya orang kalau sudah 3 hari itu biasanya sudah kesabaran itu sudah mulai muncul gitu maksudnya. Nah, inda sadamatil ula itu hari pertama, hari kedua dan sampai hari ketiga itu inda sadamatil ula. Itulah kesabaran benar. Nah, siapa yang mampu sabar pada level ini, kata beliau, maka benar-benar dia termasuk orang-orang yang mampu mewujudkan sabar ketika ditimpa musibah. Masya Allah. Jadi sabar itu tidak mudah. Kemudian yang terakhir, wa idza aznaba istaghfar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang apabila berbuat dosa termasuk orang yang mampu untuk beristighfar, langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini tidak ada yang maksum ya. Tidak ada yang maksum satupun. Yang maksum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Itu pun maksum dalam ya sebagaimana dijelaskan nanti oleh para ulama, para imam ya. Maksum dalam hal apa? Dalam menyampaikan syariat. Maksum dalam menyampaikan syariat. Tapi kalau yang bukan syariat, Nabi bisa salah. Bisa jadi Nabi tidak maksum. Nabi SAW bersabda, wal ma'sumu man 'assama Allah. Orang yang maksum adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi kita SAW dalam perkara syariat dan di dalam menjaga diri beliau dari dosa dan maksiat, Nabi termasuk maksum. Manusia yang paling maksum, terpelihara dari dosa. Ya. Ya, kalau manusia secara umum masuk dalam sabda Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, kata Nabi, pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Nah, ini kalimat yang Anda sebutkan tadi. Ini kalimat perlu antum catat ini. Terjadinya dosa pada seorang hamba tidak selalu menjadi tanda kekurangan dirinya. Ini kata ini penting. Kemudian kalimat berikutnya, dosa akan menjadi tanda kekurangan apabila dia tidak beristighfar dan tidak bertobat dari dosa yang dilakukan. Jadi orang berdosa itu tidak selalu ya, bahasanya tidak selalu menunjukkan kekurangan diri seseorang. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang tidak bersalah. Justru orang yang menjadi kurang itu kalau dia berdosa, dia tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar, itu yang kurang.
Maka maka keluarlah kalimat orang yang baik itu bukan orang yang tidak bersalah. Itu benar. Karena memang nggak ada orang yang tidak bersalah. Setiap kita pasti bersalah, tidak mungkin tidak bersalah. Makanya kalau ketika melihat ada orang berbuat dosa misalnya, kita jangan langsung merendahkan orang. Bisa jadi orang itu setelah berbuat dosa, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan kita yang menduga bahwa dia lebih rendah dari kita. Makanya dalam Islam kita nggak boleh merendahkan orang yang ketika orang buat dosa itu langsung kita rendah, itu nggak boleh. Karena bisa jadi setelah dia berbuat dosa, bisa jadi ya, dia bertaubat kepada Allah, kemudian derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari orang yang menduga bahwa dia lebih rendah. Makanya disebutkan terjadinya dosa pada seorang hamba tidak selalu menjadi tanda kurangnya diri seseorang tersebut. Karena bisa jadi juga ya, dosa yang dia lakukan itu justru kadang itu anak tangga untuk meningkatkan dirinya naik lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Allah alam. Kita nggak tahu. Apakah orang kalau pengen naik tangga harus jatuh dulu gitu sebenarnya? Ya enggak juga maksudnya. Enggak juga kita. Apakah saya kalau pengen lebih mulia apakah harus berbuat dosa? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa kita ini tidak ada yang suci dari kesalahan, tidak ada yang maksum dari kesalahan, enggak ada. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bahasa Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an tetaplah menyebut nabi itu berdosa, ya kan? Untuk misalnya nanti surah Al-Fatah nih, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu baik yang lampau maupun yang akan datang. Jadi Allah mengatakan bahwa Nabi itu berdosa dalam ayat itu. Cuman kita tidak tahu dosa apa yang dimaksud. Allah alam. Karena dalam banyak riwayat yang kita baca kayaknya nggak ada Nabi bikin dosa atau apa dosa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi itu maksum. Ya, maksum yang pasti maksumnya itu beliau benar, selalu benar dalam menyampaikan risalah. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang yang berdosa kemudian dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat di sini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ayat sebelumnya surah Al-A'raf ayat 210 itu, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan. Ini orang bertakwa dibayang-bayangi pikirannya untuk berbuat maksiat oleh setan, maka mereka ingat kepada Allah, maka seketika itu juga mereka bersabar dan memohon ampun. Bersabar di sini nanti di dalam tafsirnya juga disebutkan memohon ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Coba antum perhatikan di sini. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu ternyata disuruh bertaubat, disuruh bersegera mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Ini orang bertakwa. Harusnya orang bertakwa itu kan tak ada dosa lagi maksudnya. Orang bertakwa itu kan bersih dari dosa. Orang bertakwa itu harusnya kan tidak berbuat dosa. Ini Allah sebutkan di sini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi yang disuruh ini sebenarnya tidak luput dari orang-orang yang bertakwa gitu maksudnya. Karena orang bertakwa itu bukan berarti dia tidak berdosa. Dan seterusnya. Ini ayat bisa dibaca. Kemudian yang terakhir, fa inna haula'i tsalath. Kata beliau, karena sesungguhnya tiga perkara yang kita sebutkan tadi itu unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Ya, wal 'aqibatu lil muttaqin, ya, wal 'aqibatu lil muttaqin. Sebagai kesudahan yang baik, ya,
bagi orang-orang yang bertakwa. Ayol ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini paragraf awal dari muqaddimah ya, belum selesai ini, muqaddimah ada beberapa lagi. Tapi pelajaran penting yang kita dapatkan di sini adalah yang pertama, meneladani beliau ya. Jadi beliau ini suka mendoakan. Begitu juga kalau kita ketemu atau antum ya, bertanya sesuatu misalnya kepada seseorang, apalagi kalau kepada seorang guru, ustadz ya, antum biasakanlah selain dari salam ucapkan doa ya, semoga Allah menjaga ustadz dan keluarga ustadz ya, semoga ustadz dan keluarga selalu berada dalam keadaan, itu dianjurkan. Kalau antum misalnya mau mengundang ustadz atau apa dengan ustadz ini, mau bertanya kepada ustadz atau apalah dengan ustadz itu pelajaran buat kita. Biasakan diri mendoakan orang lain seperti yang dilakukan oleh beliau ini, doa kebaikan. Nah kemudian isi doa itu luar biasa, ini luar biasa ya. Di sini disebutkan semoga Allah membimbingmu, semoga Allah menjadikan engkau orang yang diberkahi dan selalu mendatangkan keberkahan dimanapun engkau berada. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang bersyukur. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang bersabar, dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang tidak ada tandingannya, luar biasa doa ini. Nah, lebih dari itu, beliau mengatakan 3 perkara yang terakhir disebutkan tadi itu, bersyukur, bersabar, dan beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini kalimatnya diikuti oleh siapapun. Syekh Saleh Fauzan itu videonya kemana-mana tersebar itu. Ketika ditanya, Syekh, apa kunci kebahagiaan itu? Jawaban beliau ini. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ini di dalam doa beliau. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Sebenarnya kalau kita mau memberikan penjelasan simpel, tidak harus mengikuti buku ini, bisa juga gitu. Nah, cuman kita sudah berpatokan kepada buku ini. Sayang kalau kita tidak ikuti alurnya, ya, karena ini termasuk penjelasan yang cukup bagus ya, dan luas ini termasuk yang luas ini, karena yang pernah Anda baca sebelumnya itu lebih simpel dari ini, lebih simpel. Jadi Qawaidul Arba' ini justru Anda menjelaskannya 2 kali atau 3 kali pertemuan gitu, selesai, karena memang tidak terlalu panjang. Tapi kalau ini ya seperti ini sudah 2 kali pertemuan, besok ya belum tentu kita masuk kaidah al-ula, kaidah yang pertama gitu maksudnya. Ya Allah a'lam. Nah, belum enggak tahu untuk pekan yang akan datang kita masih bahas ini atau untuk kurban kapan mau kita bahas? Enggak. Atau ini aja kita lanjutkan ya. Soal kurban nanti bahas sendiri aja ya. Baca sendiri aja. Ya. Apalagi yang sudah sering berkurban, insyaallah teori dan prakteknya kayak sudah di hati gitu. Jadi kalau ada yang ragu-ragu nanti kita diskusikan, nggak apa-apa insyaallah. Karena bulannya ini masuki bulan kurban ya, insyaallah. Tapi anak kira ini bahasan kita sampai halaman 65 ya, insyaallah. Pelajaran berikutnya kita sambung pada halaman 66. Ini juga kita tidak membahas dari awal ya, maksudnya pengantar penulis, pensyarah itu tidak kita bahas ya.
Kalau bahas panjang lagi itu pengantarnya ya. Kita langsung kepada syarahnya saja. Insyaallah halaman 66 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah berikan panjang umur dan kesehatan pada kita, dan semoga Allah menetapkan hati kita ini terus bersemangat dalam belajar, karena tidak ada jaminan bahwa kita ini akan terus bersemangat ya. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kadang-kadang belajar, kadang enggak. Dan begitu menggampangkan, jadi dia bisa datang sebenarnya tapi dia enggak datang. Ini apa ini maksudnya? Itu dia, ini ciri-ciri orang yang terkena futur itu begitu. Ya. Dia ada waktu, dia ada kesempatan, dia bisa saja hadir sebenarnya, tapi dia enggak datang dia. Karena dia tidak merasa penting belajar, ikhwan. Apalagi mungkin menganggap bahwa ya itu sudah pernah saya dengar sebelumnya misalnya. Itu sudah pernah saya hadiri majelis yang seperti itu. Ya sudah. Itu yang kadang-kadang membuat kita ini berhenti belajar atau angat-angat tai ayam, apa namanya itu? Angot-angotan. Apa itu bahasanya? Ya ke situlah kira-kira gitu. Kadang-kadang belajar, kadang-kadang. Makanya kita ini nggak stabil jadinya gitu. Jadi apa yang membuat iman kita nggak stabil itu karena kita itu tadi karena nggak istiqomah belajar gitu maksudnya. Jadi kalau kita istiqomah belajar, insya Allah itu mempengaruhi keimanan kita. Ikhwan. Nah, termasuk nih kan bukti keimanan apa yang paling besar? Ibadah salat ini, ibadah salat. Orang yang menjaga salat 5 waktu, yang kuat dan kokoh hatinya itu tanda insya Allah ini imannya baik, insya Allah. Ya. Gitu. Apalagi sampai menjaga di saf yang pertama terus gitu. Masya Allah, itu tanda ya, tanda. Ya, kita tidak memastikan, tapi itu salah satu tandanya gitu. Dan itu buah dari apa itu? Buah dari ilmu sebenarnya. Karena iman itu sangat ditentukan oleh ilmu. Iman itu sangat ditentukan oleh ilmu. Makanya di dalam surah Al-Asr itu, kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kalau seandainya Allah tidak menurunkan ayat dan surah kecuali hanya surah Al-Asr ini, maka sungguh ini sudah mencukupi bagi manusia. Ya, di situ nanti ada penjelasan itu. Apa maksudnya itu? Karena di situ terkandung 3 apa namanya? Ada 3 unsur besar situ. Yang pertama apa? Ada ilmu, ada iman, ada amal. Ada ilmu, ada iman, ada amal. Al-ikhwah, ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di situ tidak disebutkan ada kata-kata ilmu, sama sekali enggak ada di situ. Kan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mana kata ilmunya di situ? Enggak ada kata ilmunya di sana. Tapi orang tidak mungkin beriman dengan baik dan beramal dengan baik tanpa ilmu. Maka ilmu itu pasti ada di awalnya gitu, disebutkan di situ. Maka ilmu itu penopang paling kuat terhadap iman seseorang. Kalau ilmunya tidak ada atau ilmunya kurang, ilmunya lemah, maka imannya pasti lemah. Hampir dapat dipastikan itu. Makanya orang-orang munafik ya, itu nggak pernah baik iman mereka. Karena ilmu mereka nggak ada yang benar. Ahli bid'ah itu nggak ada yang benar iman mereka. Karena ilmunya nggak benar. Jadi kalau ilmu nggak benar, dia akan menjadi lemah dan itu melemahkan iman. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah berikan istiqomahan sekali lagi pada kita untuk terus belajar dimanapun ya. Ya kalaupun antum nggak belajar di sini pun di mana saja ya, terserah. Kita mau belajar di mana aja kan, menuntut ilmu di mana aja. Itu kan pilihan kita.
Termasuk salah satunya di tempat kita ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.